Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung, GERD, gejala psikosomatis, dan anxiety. Sebelum saya mulai, sekali lagi tolong di like, di komen, subscribe terutama, tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Untuk video kali ini saya akan mengupas apa rasanya anxiety. Nah, apa rasanya anxiety? Kalau sebelum kita tahu ya kan, pasti kalau di medis itu sebelumnya pasti kita didiagnosa, didiagnosis itu pasti sakit asam lambung aja ya kan. Sakit asam lambung aja. Saya juga dulu seperti itu, taunya asam lambung aja. Tapi kok rasanya beda gitu kan. Karena saya dulu pernah sakit asam lambung tapi tanpa anxiety. Itu 11 tahun yang lalu lah ya kan. Rasanya sangat beda. Kalau dulu itu ya nggak ada yang sampai gejala psikosomatis di tubuh itu, sensasi dan gejalanya kalau sama anxiety itu lebih nano-nano lah ya, rasanya 1001 sensasi. Nah, kalau pandangan saya itu sesudah asam lambung kok berjalan begitu-begitu aja ya kan, kita pasti penasaran sakit apa sih saya sebetulnya ya kan, sampai segininya gitu kan. Kita nggak bisa move on, ketakutannya berlebih. Mana ada sih asam lambung ketakutannya berlebih seperti itu. Nah, berjalan waktu kita akhirnya tahu kalau kita menderita asam lambung, GERD, gejala psikosomatis dan anxiety. Kalau bagi saya anxiety itu, saya bisa ketawa sekarang ya kan, ketawa dalam arti ya bersyukur bisa tahu juga akhirnya dalam nggak lama gitu dan bisa move on gitu kan. Anxiety itu rasanya hanya kita sekali lagi, hanya kita yang menderita anxiety yang tahu rasanya ya kan, bener nggak? Cemasnya tuh nggak kayak orang cemas normal ya kan, misalnya kayak takut ada anjing gitu kan, takut nih kalau lewat kita dikejar seperti itu. Kalau kita tuh nggak seperti itu gitu ya kan, rasanya kayak udah dikejar aja gitu, tapi kayak kayak misalnya ke jurang gitu kan, jatuh ke jurang tapi nggak nyampe seperti itu. Kalau menurut saya ya kayaknya terus aja itu sensasi dan gejalanya itu. Contoh kayak mau pingsan lah ya kan, yang realnya itu mau pingsan ya kan, kita rasanya mau pingsan aja tapi nggak pingsan ya kan, ya itu udah kecemasannya itu ya, takut ya macem-macem yang kayaknya meneror ya kan, meneror pikiran kita sehari-hari dan fisik kita ya kan, meneror pikiran, psikis dan pikiran kita dan tubuh kita setiap harinya. Itu sangat luar biasa ya. Saya ya pokoknya hanya kita lah yang tahu rasanya ya kan, hanya kita. Bayangin ya kan, dari kita hidup normal sampai ketakutan, fobia makanan, fobia di keramaian, fobia di tempat gelap, ya kan, fobia sendiri, ya kan, fobia dengar sesuatu yang buruk, kematian, berita kematian di masjid, ada ambulan kita takut, dan rasanya di tubuh tuh kayak melebihi ketakutan yang orang normal rasakan ya kan, sampai keringat dingin, gemeteran ya kan, dada berdetak lebih kencang ya kan, tubuh lemas, terus kayak apa ya, dengkul kayaknya kayak mau copot gitu. Terus ya itu terakhirnya ya mau pingsan nggak pingsan ya itu jadinya kitanya selalu di pikiran tuh ya bikin traumatis. Nah itu ya, anxiety itu emang luar biasa bagi saya, dan saya nggak nyangka ya kan, dulu ya nggak tahu tuh sakit seperti ini tuh ada ya kan, sakit seperti ini ada. Tapi
Ya ini yang saya rasakan ya kan, ini yang saya rasakan juga teman-teman semua yang rasakan kan. Tapi ya kita move on lah. Kalau sudah tahu cara penanganannya ya kan, memang nggak mudah ya kan, nggak mudah. Saya tahulah dari terpuruk ya kan, terpuruk sekali sampai sekarang ini bisa move on. Nah itu bisa move on kalau bagi saya, berdamai, tapi tetap berikhtiar ya kan, dengan pola pikirnya terutama. Sakitmu dari pikiranmu, sembuhmu ya dari pikiranmu juga, dengan pikiran yang positif. Dengan pikiran negatif terus ya kan, dengan ada yang sensasi dan gejala setiap harinya, pikiran negatif ya kan, sampai mungkin overload di pikiran kamu ya kan, yang kadang membuat kita merasa kayak takut gila ya kan, seperti itu. Padahal ya jauh lah anxiety dan takut gila. Kalau anxiety kan kita punya masih punya akhlak ya kan, budi pekerti ya kan, akal sehat ya kan, beda sekali seperti itu. Tapi jangan takut kawan, ya itulah yang kita rasakan. Hanya orang-orang seperti kita yang bisa merasakan rasanya seperti apa anxiety itu. Kalau dijabarkan ke orang normal, ya kadang mereka bilangnya lebay ya kan, rumah terlalu banyak mikir lah, ngapain sih lebay lah kayak gitu. Tapi kalau mereka ngerasain, ya Allah, luar biasa, pokoknya luar biasa, merepotkan, sangat-sangat merepotkan itu, gejala dan sensasi setiap hari mendera ya kan. Tapi ya sekali lagi, jangan patah semangat, kalian pasti bisa melewatinya, saya bisa, Anda juga pasti bisa. Tanamkan dalam diri Anda, mental Anda dikuatkan, hati Anda jangan di mulut aja, hatinya ya kan dikuatkan, Kalau saya bisa sembuh, sehat kembali ya kan. Sudah banyak video-video yang saya buat, silakan ditonton ya kan, dimengerti, ditonton ya kan, dipahami, ditonton, silakan dipahami dan dipraktekkan. Oke? Tetap semangat, apapun yang kita rasakan, insya Allah berjalan waktu, pelan tapi pasti, dengan sabar dan ikhlas, tetap menjaga 3P-nya ya kan, perubah pola sifatnya, kita akan diberi kesembuhan. Tetap semangat, selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa. Insya Allah Allah menjawab doa kita untuk sehat kembali, pola pikir yang lebih baik, tetap dijaga 3P-nya ya kan, dan jangan lupa pola sifatnya dirubah, lebih bahagia, bersyukur dan lebih gembira. Oke? Tetap semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.